Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anak. Untuk pertama kalinya kalian belajar. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Ini kalian bisa lihat mata pelajaran ibu adalah mata pelajaran IPS kelas 7. Nama ibu adalah Lili Susania. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan. Sebelum kita menjelaskan dulu, perhatikan, kalian biasakan dulu berdoa sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan selalu bisa mengikuti pelajaran yang akan kalian dapatkan selama masa pandemi ini. Berikutnya ibu akan membahas mengenai bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Sebelumnya kita akan membahas mengenai, sebelum masuk pada manusia, tempat, dan lingkungan, yang terkait itu adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, sekarang kalian perhatikan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, ruang tersebut tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup diantaranya adalah permukaan bumi yang terdiri dari laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi, air, tanah, sampai kedalaman tertentu. Setelah itu, ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan maksudnya ya, sampai pada lapisan tertentu menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan permukaan bumi. Jadi batas ruang tersebut adalah tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Nah, sekarang setiap ruang di permukaan bumi tersebut memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut dapat menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Bintaro, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan, sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lain. Nah, demikian materi IPS untuk hari ini. Kita akan sudah belajar mengenai ruang. Selanjutnya, ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Nah, kalian perhatikan dulu. Ini ada tugas dari ibu yang harus kalian kerjakan di buku tugas IPS. Yang pertama adalah untuk pertemuan latihan soal untuk pertemuan pertama ini, kalian harus menjelaskan pengertian ruang. Kemudian yang kedua, menyebutkan apa saja yang mencakup ruang. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting bagi kalian, berikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.